sama anak sendiri sampai frustasi gitu saya. Kalau emang ini nyatanya dia nggak mau mengakui aku gitu kan, saya gitu, ya udah. Sampai sempet saya tuh terpikiran seperti itu, sampai frustasi saya. Biarlah, cuma saya aja yang tahu kalau itu anak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi bersama guru kita Ustadz Zulkarnain Sunusi hafidhahullahu ta'ala. Amin ya Rabb. Semoga Allah selalu lindungin Ustadz ya. Amin, amin. Masya Allah, kali ini ada Bang Fahmi Bo. Wah, Halo Bang Leri, Pak Ustadz. seru ceritanya nih Ustadz nih ya. Artinya Bang Fahmi pernah mampir ke sini cerita tentang waktu itu kan sempat ramai. Iya. Diperbincangkan karena memang kan Bang Fahmi juga hadir di berbagai macam infotainment gitu ya. Iya, iya. Terkait kan sempat pisah qadarullah wa masyafa'al sama istri beliau Ustadz. Lalu memang terputuslah koneksi, bukan maksud untuk membahas tentang masa lalunya ya, tapi ada ibroh yang bisa kita ambil pelajarannya terkait hubungan dengan anaknya, hubungan dengan istrinya. Mungkin Bang Fahmi bisa cerita sedikit, lalu silakan apa yang mau ditanyakan kepada Ustadz terkait bagaimana Islam memandang seperti ini nih. Nah, itu menarik. Ya, begini Pak Ustadz. Sebenarnya sih saya nggak mau flashback ya, maksudnya flashbacknya ke dulu, yang dulu lah, yang udah gitu. Ya sekarang sih alhamdulillah yang tadinya masih saya galau apa segala macam gitu kan, apa hampir frustasi gitu sama anak sendiri sampai frustasi gitu saya. Sampai frustasi, udahlah kalau emang ini nyatanya dia nggak mau mengakui aku gitu kan, saya gitu. Ya udah, sampai sempet saya tuh terpikiran seperti itu, sampai frustasi saya. Biarlah, cuma saya aja yang tahu kalau itu anak saya. sampai pikiran seperti itu gitu. Ya, jadi koreksi kalau salah Bang. Jadi kan Bang Fahmi pisah sama istri. Iya. Anak di pihak istri. Iya. Tapi akses terputus karena nggak bisa ngubungin anak. Ketemu pun sulit. Iya, sulit. Tahu-tahu dapat undangan anak menikah. Tapi Bang Fahmi datang bukan sebagai orang tua yang di pelaminan, tapi malah jadi tamu undangan. Iya, itu mungkin ya. Iya. Mungkin karena ini Bang Dery. Jadi mungkin karena saya nggak tahu ya, ketidaktahuan saya, kalau laki-laki itu menikah tanpa orang tua laki-laki juga nggak apa-apa gitu. Anak saya laki-laki yang menikah. Oh, karena walinya kan ada di sono sebetulnya. Enggak, dia laki-laki berdiri sendiri bisa. Berdiri sendiri itu. Iya. Kedua orang tuanya pun syarikanya. Saya tidak tahu saat itu. Saya tidak tahu, jadi saya baper. Bapernya, ya saya saat itu di posisinya berada bersama tamu-tamu aja gitu. Tidak di meja pelaminan. Enggak di meja pernikahannya lah. Oh, ini pas akad ya ceritanya? Akad ya, pas akadnya. Jadi nggak minta kalau misalnya kita ada tradisi Iya. Mungkin mungkin itu Pak Ustadz. Ya saya pengen tanya itu kan, maksudnya laki-laki itu bisa menikah tanpa orang tua laki-laki gitu kan. Nah itu karena saya baper, karena ketidaktahuan saya. Karena ketidaktahuan saya jadi baper. Saat itu saya cuma sedih aja, nggak bisa apa-apa. Saya cuma sedih. Saya pengen saat itu, ya maksudnya momen seperti itu kan, itu anak saya gitu kan. Momen seperti itu saya pengen banget di samping dia apa gimana. Itu saya nggak dapat. Itu yang buat saya baper ya istilahnya. Jadi terbawa perasaan. Padahal momen sakral ya, tapi harusnya di situ menyaksikan putranya menikah itu kan wah luar biasa. Tapi ternyata nyatanya nggak ada di situ ya. Ya saya di depan aja gitu, di depan di meja itu, mungkin nggak di situ gitu, nggak di meja itu gitu. Nggak ikut prosesi lah. Iya. Tapi malah ikut seperti tamu undangan yang teriak sah gitu. Iya kan? Iya. Kan tamu undangan yang datang kan ya udah sah gitu. Ya saat itu saya nggak tahu menau, maksudnya nggak tahu apa-apa kalau laki-laki itu tanpa orang tua laki-laki, anak laki-laki menikah tanpa orang tua laki-laki juga nggak apa-apa gitu. Bisa diwalikan dengan siapa aja gitu. Oh, Masya Allah. Nah itu saya nggak tahu, jangan saya jadi baper. Oke, nah mungkin kita berangkat dari
sebenarnya rukun-rukun dari pernikahan itu dulu kali Sati asik ya, biar teman-teman mungkin kan masih banyak yang belum tahu nih. Iya betul. Ya buktinya Bang Fahmi juga sama seperti saya juga kan kosong juga nih, saya mau belajar juga sama Ustadz. Iya Ustadz. Apa sih, baru nanti kita lanjutkan dengan bagaimana sikap anak terhadap orang tua terhadap anaknya, suami ke istri. Kan 2 tahun pisah, apakah masih dihitung halal apa tidak gitu kan? Jatuh talak tuh dari istri boleh apa enggak gitu lah Ustaz. Fadhal Ustaz, barakallahu fikum. Ya barakallahu fik. Baik. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Wa ba'd. Jadi pertama begini ya. Ya Ustaz. Nikah itu kan subhanallah ya dari suatu ibadah. Para nabi juga nikah. Ya. Mereka punya anak-anak keturunan. Terus syariat ini subhanallah banyak sekali anjuran di dalam hal tersebut. Bahkan terhadap yang dia mau fokus ibadah dengan cara tidak menikah, itu Nabi marah banget kan kepadanya. Sampai Nabi SAW bersabda, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang tidak suka sunnahku maka bukan dari saya. Ya. Jadi ketika misalnya anak kita masuk ke jenjang itu, harusnya kita turut berbahagia. Nah, kadar itu aja udah cakep sebenarnya. Dan itu bisa menjadi pelipur segala duka dan segala hal. Maksudnya kita melihat sampai ke tahapan itu dia sudah menyempurnakan 1/2 dari agamanya. Sisa dia bertakwa kepada Allah di 1/2 yang lain, kan begitu. Itu dari keindahan pernikahan. Jadi memang kalau terkait yang ditanyakan masalah perwalian itu ada nasnya terkait dengan perempuan. Karena itu di dalam hadits dikatakan la nikaha illa biwali. Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Wali itu kata wali untuk laki-laki gitu. Jadi tidak ada nikah kecuali laki-laki wali gitu. Jadi tidak mungkin tidak ada nikah untuk laki-laki kecuali dengan wali laki-laki juga. Jadi yang ada walinya itu untuk perempuan, ada walinya laki-laki gitu. Karena itu perwalian itu terkait dengan masalah perempuan. Ya kalau menikah harus ada wali. Adapun laki-laki itu telah dikatakan dalam Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu selalu memimpin perempuan. Jadi dia bisa berdiri sendiri. Ya, jadi kalau dia menikah pun dengan kehendak sendiri, tanpa, anggaplah misalnya pahitnya nggak ada persetujuan orang tua ibu, nikahnya syah. Buat laki-laki. Untuk laki-laki. Jadi diem-diem pun juga sah. Ya dia syah. Cuman kan sudut etika itu pembahasan besar juga. Itu sudut etika. Kita berbicara sudut keabsahan, oke itu tadi hukumnya kan. Tapi dari sudut etika biasanya kan namanya pernikahan itu membina rumah tangga, menjalin hubungan kekerabatan. Kemudian kita tadinya dari sebuah keluarga, ada keluarga kita lagi yang lain kan. Nah, kayak gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu tetap dijalin dengan bagus. Ya. Jadi memang di hidup ini subhanallah kita memang kadang berlalu hal-hal yang tidak menyenangkan begitu, dan kita lihat juga itu terjadi pada selain kita. Ya kalau kita perbandingkan dengan orang-orang lain, ya mungkin ada yang mengalami kasus seperti itu dan mungkin ada yang mengalami lebih pahit daripada itu. Ya tapi pada intinya hidup itu semuanya orang dalam sebuah konteks yang harus diagapai sebuah makna ibadah di situ. Itu inti dari kehidupan. Mau di konteks dia senang, di konteks dia susah, dalam kondisi dia afiat atau di kondisi ujian, yang penting dia dapat nilai ibadah. Itu yang paling pokok. Ya, karena itu kata Nabi SAW di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakar fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lahu. Sangat menakjubkan kehidupan seorang mukmin itu. Dan ini tidak terjadi kepada siapapun kecuali untuk seorang mukmin. Kenapa menakjubkan? Sebab seluruh perkaranya baik. Di kondisi apapun dia dapat kebaikan. Gimana itu? Dikasih 2 contoh oleh Nabi. Iya. Yang pertama kata beliau, kalau dia ditimpa oleh kesenangan, kelapangan, ada pintu ibadah dia namanya bersyukur. Dapat baik lagi dia, ya kan? Kalau dia ditimpa oleh bahaya, hal yang menyusahkan, tidak menyenangkan, ada pintu ibadah dia namanya sabar.
baik lagi yang dia dapat. Jadi sebenarnya mau ke lapangan, kesusahan, ujian, afiat, hal yang menyenangkan, hal yang menyedihkan, sebenarnya sama saja. Ya, sebab semuanya kita bisa mengambil nilai ibadah di situ. Itulah kehidupan seorang mukmin. Nah, cuman nilai ibadah inilah yang penting kita cari. Nah, karena itu kita rata-rata ya kita ya cara, karena kita ini banyak kelemahan kita. Jadi cara memandang kita itu kurang jeli. Ya, kalau para nabi kan subhanallah ya, dikatakan kanu yafrahuna bil bala kama tafrahuna bir raha. Para nabi itu bergembira dengan ujian-ujian. Seperti kalian bergembira dengan kesenangan-kesenangan. Kalau kita kan ada jalan keluar, ada dapat hal yang menyenangkan. Wah, Masya Allah, senyumnya mungkin 1 bulan senyum. Iya. Tapi kalau timpa hal yang pahit, kadang 1 tahun juga dukanya masih kelihatan. Tapi subhanallah para nabi itu dapat ujian, mereka malah bergembira dengan ujian. Sebab di belakang ujian, kadang terurai berbagai kebaikan yang lain. Ya paling tidak kita bisa merenung, ya kan? Kalau mungkin kita kondisinya bagus-bagus terus, kapan kita mau merenung kan? Tapi begitu kena ujian jatuh, dia bisa merenung, bisa lihat sana sini dan seterusnya. Dan juga kadang kita bisa tahu kebesaran Allah. Ini kita ini nggak ada apa-apanya. Kalau Allah mau mengatur kita di atas, kita di atas, kita di bawah, apalah kita kan? Nah itu semuanya memberi kepada kita makna-makna yang agung dan besar. Makanya di kondisi apapun yang penting kita ada suatu sudut dari ibadah. Apakah itu namanya syukur, apakah namanya sabar, atau namanya ridho kepada Allah, atau beriman kepada takdir, atau berbaik sangka kepada Allah. Itu kan pintu ibadah semua tuh. Pintu ibadah semua. Ya Masya Allah. Ya Masya Allah. Barakallahu fiikum Ustaz. Kalau untuk ditajamkan ke ranah, ya mohon maaf ya Bang Fahmi kemarin kan sempat pisah gitu ya. Artinya mungkin bisa diceritakan juga 2 tahun pisah itu kondisinya itu sudah sah pisah secara pengadilan atau seperti apa Bang? Saat itu belum. Pas 2 tahun itu belum. Ada kalimat talak dari. Saya belum pernah mengucapkan kata cerai, belum pernah. Ya kalau kayak gitu modelnya asalnya sebuah ikatan nikah, kalau dia sudah terikat, sudah syah, ikatan nikah itu nggak ada yang membatalkannya. Tapi dia selalu bilang kita udah bukan suami istri lagi secara agama, dia bilang gitu. Ya makanya kata pisah itu tidak diletakkan di tangan perempuan, di tangan istri, tapi diletakkan di tangan suami dan di pengadilan. Tuh dengar. Apa alasannya Ustadz? Kenapa perempuan tuh nggak boleh talak? Tapi bukan ada khulu Ustadz? Ya makanya pengadilan namanya kalau hulu. Jadi perempuan boleh aja minta hulu, tapi itu kan ucapan dia aja. Hulunya kapan terjadi? Itu kalau pengadilan mengesahkan, ya kan? Pengadilan mengesahkan. Tapi kalau talak, misalnya perempuan berkata, saya talak kamu, suaminya dia talak, nggak ada wewenang dia. Sebab kalau meskipun lebih dari 3 kali perempuan ini ngomong, ya nggak bermakna sama sekali. Sebab kalau kita lihat kenyataan ya, kalau talak itu diletakkan di tangan perempuan, waduh habis. Banyak yang cerai. Perempuan kan begitu ya. Benar ya. Iya kan kadang pakainya hati mulu, baper mulu. Itu dikit-dikit bengkok kan perempuan, dikit-dikit cerai kita. Main gitu-gitu aja habis sudah bro. Agama ini luar biasa ngaturnya ya. Iya betul. Ya mungkin kalau suami mikirnya talak 1, 2, 3. Kalau mungkin istri pikirnya saya talak kamu sebanyak bintang di langit. Kalau laki-laki lebih banyak mikirnya dulu ya. Itu pertimbangkan gitu kan, banyak nimbang. Kenapa diberi ke ini itu dari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Iya, betul. Diberi pada laki-laki itu karena biasanya akalnya lebih kuat daripada perempuan. Saya enggak bilang juga semuanya kayak gitu kan. Iya benar. Biasanya. Iya. Apalagi Nabi SAW telah menyifatkan perempuan itu. Ini juga sebagai peringatan, penjelasan hakikat penciptaan Allah. Kata beliau, perempuan itu naqisatul aql wad din, kurang akal dan agamanya. Kurang akal dan agama, maksudnya dari sudut akal, nggak seperti laki-laki gitu kan. Dari sudut agama kan setiap bulan ada haidnya kan, berarti ada sudut agama yang keluar gitu, yang kurang gitu. Jadi itu memang sudah ketentuan Allah di atas anak-anak perempuan. Anak Adam. Dan itu nggak perlu bersedih. Dia bersyukur akan hal tersebut, terima ketentuan. Dia sudah dapat pahala itu perempuan itu. Cuma duduk di rumahnya dapat pahala itu. Enak ya. Itu pintu-pintu ibadah juga. Makanya ketentuan dan takdir Allah itu selalu
bersifat adil, pertengahan. Makanya kalau talak, itu talak di tangan laki-laki. Jadi sepanjang belum diucapkan, itu hukum istri masih tetap statusnya sebagai istri. Ya walaupun sudah pisah rumah, misalnya pisah rumah, status tetap dia sebagai istri. Walaupun dia bicara, kamu bukan suami saya lagi kayak itu. Itu enggak bermakna. Maksudnya tidak. Oh, tidak jadi berlaku kalaupun apa-apa. misalnya mohon maaf masih berhubungan pun masih halal ya Ustaz? Iya, masih halal. Oh, Bahkan lebih daripada itu, suami menjatuhkan talak satu kepada istrinya. Sudah jatuh talak nih satu, tapi suami yang ngucap nih ya? mengucapkan. Oke. Si istri masih di status sebagai istrinya. Karena masih talak satu. Bisa talak satu. Bahkan kalau sudah ditalak 3 pun, sampai lepas iddah si istri masih status sebagai istri. Oh ya, udah talak 3. Belum menikah, iya sudah talak 3. Jadi masa idahnya belum lewat gitu ya Ustaz ya? Ya, karena itu dikatakan dalam Al-Quran, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Dan suami-suami mereka itu lebih berhak, suami-suami istri itu lebih berhak untuk rujuk kembali kepada istrinya kalau mereka ingin mengadakan perbaikan. Kata para ulama, itu masih disebut suami mereka padahal sudah pisah ini. Masih disebut suami. Ya karena itu hukum ya di dalam syariat. Karena tali pernikahan itu ikatan suci, akad besar sekali. Betul. Karena itu dibahasakan dalam Al-Quran itu mitsaqan ghalidha, sebuah ikatan yang sangat dahsyat, besar sekali. Jadi itu sudut luar biasa di dalam kehidupan. Jadi kalau misalnya sudah terjadi, misalnya perempuan pengen talak, datanya ke pengadilan. Ya pengadilan biasanya panggil suami, ya, kemudian didudukkan. Seperti kejadian istri Thabit bin Qais bin Syammas, pengen seperti itu. Nabi yang menjadi hakimnya karena beliau kepala negara. Nah, maka beliau tanya kepada istrinya, kamu ingin kembalikan maharnya kepada suamimu? Ya maka dia katakan ya saya kembalikan. Sudah Nabi pun pisahkan. Nah, itu hukum pengadilan namanya, tapi bukan di tangan istri. Oke, kalau udah lapor ke pengadilan, pengadilan misalnya manggil Bang Fahmi atau mungkin suami lah dalam konteks ini, nggak datang suaminya? Ya pengadilan karena ada peraturan tuh di pengadilan dalam menjatuhkan kasus. Sepanjang pengadilan sudah diputuskan, maka itu hukum pengadilan terikat. Iya, tapi kalau suaminya nggak datang-datang, nggak melakukan tanda tangan, nggak Ya, ada kan setuju. prosesnya kan. Maksudnya Prosesnya kalau lebih dia nggak cepat kali. datang, ada namanya nggak datang itu kadang di satu hukum pengadilan itu ketidakdatangan itu dianggap sebagai persetujuan. Iya, jadi lebih cepat prosesnya. Kalau datang ada upaya suaminya nggak mau, misalnya Iya, dia masih ada. nahan gitu, Ustaz. Iya. Dan kadang kalau dia nggak mau bisa bermakna mau juga, diambil makna kebalikannya kalau dia sudah terpenuhi beberapa kali nggak datang. Itu ada beberapa bentuk sih di pengadilan ya. Saya bicara di pengadilan Islam ya tentang penjatuhan hukum-hukum. Oke. Masya Allah, barakallahu fikum, Ustaz. Artinya kondisi Bang Fahmi, buat edukasi aja nih ya, selama 2 tahun itu kan memang nggak berucap kata talak sama sekali. Nggak pernah. Oh, ada kena bab atau hukum tersendiri nggak Ustaz bagi sang istri? Mohon maaf ya, ini buat belajar aja sih. Dengan dia bilang bahwa kayak kamu bukan suami saya lagi, kita kan sudah cerai, saya tidak mau lagi sama kamu, kita pisah. Apakah kena bab dosa-dosa tertentu, Ustaz? Ya itu ucapan perpisahan bukan pada tempatnya. Itu sudah ada satu pembahasan di dalam Al-Quran. Ketika seorang itu mengucapkan hulu, dan hulu ini mengucapkan dihar, dan dihar ini kata yang bukan pada tempatnya, itu dikatakan innakum lataquluna qaulan disebut sebagai mungkar dan zur, sebagai kepalsuan dan hal yang mungkar. Ya, jadi itu ada sudut makna yang mirip seperti itu. Apabila seorang itu berucap perkara yang bukan haknya, bukan pada tempatnya, terkait dengan berpisah antara keduanya. Sebabnya seperti yang saya katakan tadi, ikatan suci. Ketika mengatakan ada perpisahan, padahal itu tidak terjadi apapun di situ, maka itu hati-hati. Itu masalah, bukan masalah kecil gitu. Oke, meskipun nggak kena bab tentang pisah, tapi apakah istri dikategorikan bangkang? Malah masuknya istilahnya malah fikih yang lain gitu, Ustaz? Ya saya sudah katakan tadi bahwa ini perkara yang berbahaya, dihitung hal mungkar, bentuk dari kepalsuan, dan itu bertentangan dengan makna syariat. Bertentangan dengan makna syariat. Jadi malah bisa istilahnya malah melawan atau mungkin bangkang terhadap suami bisa juga, Ustaz ya? Ya hal itu tidak pantas diucapkan. Makanya kalau terjadi perkara-perkara yang seperti itu ada prosesnya semua. Nah, itu proses-proses itu yang dilakukan. Ya, dan itu memang namanya kehidupan, itulah indahnya fikih pernikahan dalam agama.
Karena tidak disebutkan nikah saja ikatan, tapi diajarin juga cara melepas ikatan. Wah, Kenapa? keren. Karena ada sebagian pasangan ketika sudah terikat, ternyata mereka juga sudah saling sadar gitu bahwa nggak cocok, nggak bisa saling bersama. Nah, ini kan harus diberi jalan kan, makanya diajarin juga fikih melepas ikatan. Tapi bukan lepas gitu aja atau bukan gunting gitu lepas, ada caranya gitu melepas ikatan itu. Nah, itulah fikih di dalam pembahasan talak, dalam pembahasan pisah itu macam-macam. Ada pisah dengan hukum pengadilan, ada pisah dengan permintaan, macam-macam tuh jenis pisah di dalam hukum pengadilan. Keren. Jadi Islam pun mengatur bahwa kalau sudah terikat, dilepasnya lepas ikatan juga dengan ilmu, nggak main asal gunting. Kalau asal gunting rusak dong ikatannya. Betul. Iya kan? Oh, tapi berarti kesimpulannya dalam yang konteks ini adalah hati-hati buat para perempuan ya. Maksudnya, koreksi kalau Anda salah Ustadz, dengan misalnya 2 tahun atau mungkin 3 tahun dan seterusnya, istri nggak mau ketemu lagi. Sementara kalau misalkan di ranah lebih serius lagi, misalnya suaminya minta buat hubungan biologis, masih berharap kasih sayang, itu kan bisa jadi kan bisa juga kena bahwa dia jangan-jangan nolak hubungan intim. Kan itu kan ada bab tersendiri lagi tuh. Sementara ada larangan terhadap kalau suami minta terus istri nggak kasih, kan juga kena bab yang lain ya kan. Mungkin dalam konteks ini kan bisa jadi hati-hati ya. Poinnya ada di situ. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Selanjutnya Bang Fahmi, mungkin ini balik lagi ke tadi soal pernikahan anak ya. Iya. Ini ada satu saya pengen tanyain Pak Ustadz. Takutnya ini saya salah apa gimana gitu kan. Salah berpikiran jelek atau gimana gitu. Pada saat pernikahan anak itu kan ada saksi. Harus ada saksi. Itu apakah saksinya bisa saya atau sebagai orang tuanya? Kenapa kok saudara dari ini mantan saya gitu? Oh, mungkin pertanyaannya apakah saksi itu memang di luar ini dari emang orang tua disengaja gitu? Saya takutnya mereka sengaja. Mereka sengaja nggak mau ngelibatin saya atau gimana gitu. Ya. Jadi begini, kalau saksi itu bebas saja. Saksi itu bebas. Nah itu bisa, saya mau tanya Pak Ustadz. Bisa dari keluarga mana saja. Orang lain pun bisa jadi saksi. Iya. Yang penting dia orang yang memenuhi syarat menjadi saksi. Jadi syarat sebagai saksi itu dia seorang muslim. Bukan seorang yang fasik dan seterusnya. Ada syarat-syaratnya memang di persaksian. Jadi intinya walaupun bukan keluarga kita, bukan keluarga suami, bukan keluarga istri, bisa aja menjadi saksi. Nah itulah yang saya pengen tanya, saya nggak jadi apa selama ini yang saya selalu perasaan gitu kan, perasaannya gimana gitu. Ya saya baru tahu akhirnya. Oh, sekalipun satpam komplek boleh, Zat? Boleh. Ini buat edukasi. Iya, kan itu kan kagak tahu bukan saya. Orang sol sepatu numpang lewat di komplek kali ya. Bang, bentar bang. Itu tapi itu boleh juga kali, Zat ya. Ekstrim itu boleh aja. Muslim ya. Ya di masa dahulu itu pernikahan itu subhanallah dulu dimudahkan. Karena orang ketika terjadi pernikahan, apalagi itu disaksikan oleh banyak orang. Jadi cara mencatat adatnya di pemerintah itu mudah sekali. Jadi suatu hari disebutkan bahwa Imam Sa'id Ibn Musayyab rahimahullah ta'ala, beliau duduk di tengah murid-muridnya. Dia lihat seorang murid yang menonjol, soleh, bagus gitu. Terus dia bilang kepadanya, kamu sudah menikah? Dia bilang belum. Kata Sa'id bin Musayyab, saya nikahkan kamu dengan putriku dengan mahar begini. Maharnya langsung gitu. Iya, disaksikan oleh murid-muridnya. Soalnya setelah itu dia dibawa pergi ke rumah putrinya. Jadi pengantin dia malam itu. Wah, mudah sekali Islamnya. Itu dulu kan seperti itu. Suatu hari Nabi SAW sedang duduk di majelis dalam hadits Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi di riwayat Bukhari dan Muslim. Datang seorang perempuan. Dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nikahilah saya. Ya, atau dia berkata, ya Rasulullah, saya menghibahkan dirimu kepada engkau, saya serahkan diriku kepada engkau. Ini kekhususan untuk Nabi ya. Jadi jangan contoh untuk jangan nyontoh. Ya. Ini untuk Nabi saja. Jadi Nabi itu dia boleh kalau misalnya ada perempuan berkata, ya Rasulullah, saya hibahkan diriku, Nabi boleh menikahinya, boleh menerimanya gitu. Ya. Jadi Rasulullah SAW, ini juga sosok beliau ya, nggak ada, bukan sungkan ini, tapi beliau tunjukkan penghormatan. Begitu beliau melihat kepada perempuan itu, beliau tundukkan pandangannya lama gitu. Ya,
Itu sudah kode gitu kan. Ya. Maka seorang sahabat berkata begini, ini inti ceritanya di sini. Seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, kalau engkau tidak ada niat untuk menikahinya, maka nikahkan saya dengannya. Wah, Ini gentle pula kan dia. gentle Nggak ada juga. dia. Iya. Lawannya Rasul tapi nggak tanggung-tanggung ya, Masya Allah. Masya Allah. Ya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beri maharmu untuk dia. Oh. Apa maharmu? Katanya, ya Rasulullah, yang saya miliki cuman kain di badan saya ini saja. Ya. Kalau saya belah dua, maka ini menutup sebagian dari diri saya, ya Rasulullah. Aurat saya kelihatan gitu. Auratnya kelihatan. Iya. Kata Nabi, iltamis walau khataman min hadid. Cari mahar dulu, walaupun cincin dari besi. Maksudnya ada cincin gitu kan, walaupun nilainya nggak besar, bukan dari emas besi. gitu ya. Ya dari besi. Besi aja. Kan ada nilai tapi dikit sekali gitu kan. Yeah. Cari walaupun cincin dari. Pulang dia nyari, ya Rasul, saya nggak punya mahar. Maka duduklah dia di situ. Begitu mau pergi, Nabi tanya kepadanya, kamu hafal dari Al-Quran apa? Dia sebut surah Al-Baqarah, beberapa surah gitu. Nah, kebiasaannya itu kalau sahabat, kalau dibilang sudah hafal, artinya dia sudah pelajari itu kandungan dari surah itu. Nah, kata Nabi SAW, zawwattukaha bima ma'aka minal Quran. Saya telah menikahkan kamu dengan perempuan itu dengan mahar apa yang kamu hafal dari Al-Quran. Masya Allah. Jadi mulus jalannya. santai banget gitu. Ya. Mudah. Ringan, mudah. Sebab pernikahan itu kehormatan. Mahkota di atas kepala. Mahligai untuk seorang perempuan. Dan itu yang menjaga keberkahan di dalam kemasyarakatan. Nah, begitu pernikahan ini syariatnya dipersulit, dibuat macam-macam, dibuat aneh-aneh. Akhirnya orang yang baca bacaan-bacaan ketiga sigon nikah aja kan bikin orang berkeringat gitu. Jadi kadang sebagian orang itu, waduh, kalau mau nikah harus saya belajar dulu 1 bulan kayak gini, kayak berat banget gitu. Iya. Akhirnya karena hal tersebut kadang jatuh pada hal yang diharamkan, hal yang nggak bagus. Jadi ini dari perkara-perkara nggak terpuji ya. Jadi mudah-mudahan sebagian dari kisah ini bisa menjadi. Ya, saya jadi tahu nih Pak Ustadz sekarang nih. Jadi ya yang selama ini saya baper apa segala macam dibawa perasaan, sekarang saya jadi tenang. Iya, barakallahu. Ya, mungkin ya emang udah kayak gini lah gitu. Iya. Berarti kan kalau dari konteks yang tadi kan yang namanya mahar memang menjadi rukun ya Ustadz ya. Jadi syarat sah pernikahan itu kan tadi kan Ustadz sudah sebenarnya kalau saya boleh rangkum ada maharnya, ya pasti ada walinya gitu, ada yang mau dinikahkannya yaitu perempuannya, ada 2 saksi gitu Ustadz ya. Artinya itu makanya sampai Rasul SAW suruh cari mahar dulu karena memang bisa jadi nggak sah kalau memang mahar itu menjadi rukun ya Ustadz ya. Iya, itu bagian dari rukun nikah, betul. Ada kedua mempelai, kemudian ada sigah kepemilikan saling mengikat pernikahan, kemudian ada wali untuk perempuan, lalu ada maharnya. Waduh. Pertanyaan saya, masihkah ada perempuan yang semudah itu untuk maharnya? Besi. Iya, Masya Allah kan ya, jamaah kita yang perempuan-perempuannya bener kan nggak perlu emas sama uang ratusan juta kan, nggak perlu. Sekarang besi banyak Pak Ustadz. Coba saya bentar ya ke rongsokan depan. Jadi saya pernah tanya ke guru saya. Ini pertanyaan pribadi sih, saya sungkan juga nyebut nama guru ya. Iya. Jadi saya tanya, ya Syekh, boleh nggak ada seorang perempuan melalui walinya atau gimana gitu, dia tawarkan supaya kepada orang soleh agar orang soleh menikahi dia. Kata guru saya, boleh aja, nggak ada masalah. Terus beliau bilang, mana orangnya? Oh langsung aja. Terus gitu canda-canda gitu kan. Sebab itu aneh gitu loh. Kalau ada kayak perempuan seperti itu kan jarang-jarang. Iya. Dia melihat ini ada orang baik, ada orang saleh, maka ada keluarganya yang bicara gitu supaya nikahin. Itu kan jarang diketemukan. Itu gitu. makanya perempuan-perempuan zaman sekarang gak usah terlalu pilih-pilih. Anda tiba-tiba ntar jomblowati nggak sadar udah 40 tahun nih, gitu kan. Jadi mahar yang dimudahin aja. Emang enak janda. Ya. Bang Fahmi ada mau ditanyakan ke Ustadz atau mungkin di Zoom ada pertanyaannya? Ada Pak Anies masuk, Pak Anies Baswedan. Pak Anies Baswedan. Ya Allah. Masuk ke mana? Masuk ke Zoom. Oh, jangan-jangan gara-gara link yang saya berikan ke grup enggak, maksudnya.
Saya kan sebar ke grup kan ada beliau juga soalnya. Oh, Masih ada nggak? Udah keluar lagi. Oh iya iya, karena link ini kan kita buka buat umum. Iya, jangan-jangan saya broadcast masuk ke japri beliau kan. Mana-mana konten-konten kan soalnya beliau. Ada lagi mungkin yang lain pertanyaannya? Ada. Coba kita buka di kolom chat di Zoom. Jadi sekali lagi nih buat kawan-kawan yang ada di Zoom, kok bisa sih mungkin sekarang lagi pada nonton, kok ada Zoom-nya, kok kita nggak tahu syutingnya? Kalau gitu enak dong, privilege kalau lewat Zoom bisa nanya langsung ke Ustadz Zul gitu ya. Itulah enaknya komunitas kita teman-teman, Kasih Solusi Bisnis Club di Telegram, tinggal cari aja KBC Kasih Solusi Bisnis Club. Kalau Anda menjadi bagian dari klub kami berikan informasi-informasi seputar webinar gratis, kajian online, misalnya bersama guru kita Ustadz Zul dan lain sebagainya. Kita masuk ke kolom chat yang ada di Zoom. Ya, buat kawan-kawan yang pengen gabung di komunitas kita, di klub kita, cek aja deskripsi di bawah ya. Dari Budiarto, Ustadz, bagaimana jika anak perempuan saya tidak atau belum mau menikah, padahal umurnya sudah cukup untuk melangsungkan pernikahan? Anak perempuan, Ustadz. Ini walinya udah siap nih. Mana ini lakinya nih? Mana ibu? Iya, mana nih? Saya mau ijab kabul sama siapa? Udah semangat ya? Udah semangat, mau ijab kabul tuh. Tapi Ya nggak Masya mau. Allah, itu sering terjadi ya memang ya. Dan ini kadang pengaruh-pengaruh buruk juga ya di sebagian generasi muda kita. Nggak tahu edukasinya dapat dari mana gitu. Iya. Dapat dari mana. Tapi kalau mau belajar tuh ada sebagian negara tuh sudah mungkin diprediksi akan berkurang komunitasnya, mungkin akan punah gitu. Karena pernikahan sudah sulit. Bahkan sudah menikah pun jalan terjadi hubungan suami istri. Oh iya, banyak tuh. Jadi itu pengaruh-pengaruh buruk ya yang harus dipahami. Nah di sini dari sudut hukum syar'i, salah satu kewajiban orang tua itu kalau dia punya anak perempuan adalah dia mencarikan pasangan yang saleh untuk putrinya. Iya. Ya, dan itu Kalau udah bukan- cukup umur ya? Iya, itu bukan di tangan si putri mau atau tidak. Itu bukan tangan si putri. Yang di tangan si putri itu setuju atau tidak. Itu di tangan dia. Oh, mohon maaf Ustadz, ini anda potong sedikit sambil diskusi. Berarti kalau seorang bapak, misalnya tadi katakanlah Pak Budiarto atau mungkin bapak-bapak yang lain lah, ketemu misalnya di tempat umum, mau warung kopi apa segala macam, tiba-tiba dia dengan mudahnya ketemu laki-laki, kamu mau nikahin anak saya nggak? Ya sudah sini, yuk. Ini udah ada saksi misalnya gitu ya, udah ada mahar dan lain sebagainya, langsung salaman di situ, itu udah suami istri. Berarti si anak perempuannya udah otomatis jadi istri orang dong, Ustaz? Iya, itu secara hukum syar'i dia syar'i. Cuman kan itu ada urusannya di pengadilan. Jadi kalau si anak misalnya nggak setuju dengan orang tuanya, dia ke pengadilan. Nah itu dia. Nah, di pengadilan yang dia bilang orang tua saya menikahkan saya dengan si fulan, saya nggak setuju. Nanti pengadilan yang melepas. Tapi dari hukum si orang tua itu hak dia diberi oleh syariat gitu. Hak dia. Oh ternyata. Jadi begitu cara Iya. melepasnya kayak gitu. Iya. Oh jadi bukan tadi. Jadi nggak boleh kayak ribut-ribut, orang tua ribut dengan anak dan seterusnya. Ya, tapi kita paham hukum syariat. Dan yang paling indahnya itu kalau segala sesuatu itu dikomunikasikan. Apalagi di Indonesia ini kan biasanya kan seperti itu kan. Dikomunikasikan, sudah orang tua kadang bicara kepada anaknya baik-baik, ya dan seterusnya gitu. Barakallah. Masya Allah. Wafiq barakallah. Enak juga berarti langsung Pak Budiarto langsung udah gas aja cari laki-laki yang lebih kira-kira pantas. Lebih mantap. Ada lagi di line Zoom? Kalau misalnya masih ada, kita coba ke line Zoom atau ada mau raise hand? Kawan-kawan langsung mau nanya langsung, buka open mic. Silakan kalau memang ada, kasih kode raise hand nanti biar tim Kasih Solusi lihat dan pilih. Langsung bisa nanya ke cara rekaman ini ya. Belum ada? Oke, Bang Fahmi ada mau nanya lagi? Seputar keluarga, anak juga tadi belum dibahas tuh, asik banget. Gimana tuh? Iya Ustadz, itu saya pernah terpikir ya. Karena udah frustasinya sama kedua anak. Kenapa sih nggak mau ketemu gitu kan? Kenapa sih saya dijauhin? Sementara saya ini orang tuanya, saya yang merawat dia dari kecil, saya membiayai dia dari lahir sampai dia dewasa. Kenapa dibalasnya seperti ini gitu kan? Mungkin rasa kecewa dia ada ke saya, tapi kenapa sampai seperti itu gitu kan? Sampai saya tersirat berpikir, yaudah. Saya rela melepas anak itu, yaudah. Kalau emang kalian nggak mau anggap saya, yaudah. Maksudnya udahlah. Itu gimana tuh Pak Ustadz saya? Sikap saya seperti itu kayak gimana Pak? Ya.
Mungkin sekarang sudah lebih bagus. Iya, sekarang alhamdulillah udah baik banget. Ya cakep lah kalau hal-hal yang di masa lalu. Ya cuman biarin aja berlalu. Cuman kita kan terangkan hukumnya. Iya, hukumnya maksudnya sayanya saat itu gitu kan. Sampai terpikir, udah saya mau melepas anak saya. Kalau emang dia udah nggak sama saya lagi, nggak mau, Betul. kita mau apa, udah nggak care lagi sama saya, udah. Apakah itu masuk kena ini kali mungkin tambahan dari anehnya seorang anak apakah kena bab durhaka atau tidak Ustaz? Kan gitu. Nah itu kan? ya. Jadi sebenarnya nggak ada yang bisa melepas ikatan antara ayah dan anak. Si ayah selalu statusnya adalah ayah, si anak statusnya adalah anak. Betul. Itu nggak ada suatu apapun yang bisa melepas ikatan tersebut. Dan itu hukum selalu berjalan. Makanya Nabi Nuh alaihi salam itu anaknya itu kan bukan durhaka aja, kafir kepada ayahnya. Oh iya. Kafir kepada ayah. Di kondisi yang paling kritisnya, ketika Nabi Nuh dan kaumnya sudah di atas perahu, banjir bandang mulai naik, anak ini naik ke tempat tinggi. Dipanggil oleh ayahnya, ya bunayya irkam ma'ana. Wahai anakku, naiklah ikut bersama kami. Tapi anak ini berkata, sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Saya akan naik ke gunung yang membuat saya terhindar dari air. Ya, maka ayahnya berkata, nggak ada yang terlindungi hari ini. Semuanya akan tenggelam, kecuali kalau kamu naik ke perahu. Tapi anaknya tidak mau, maka dipisahkanlah dengan gelombang. Akhirnya dia masuk ke golongan orang-orang yang tenggelam. Ya bayangkan, di Nabi Nuh alaihissalam di kondisi anaknya yang seperti itu aja, masih selalu mengajak. Bahkan setelah anaknya tenggelam, Nabi Nuh juga berdoa lagi untuk anaknya. Masya Allah. Sampai ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Dia itu bukan keluargamu lagi. Dibilang gitu. Diputuskan hubungan dari sudut itu perbuatan keluar dari keislaman gitu. Ya. Jadi itu memutuskan hubungan dari sudut agama, tapi dari sudut nasab dia tetap dihitung sebagai nasabnya. Kenapa? Innahu amalun ghairu sholih. Itu amalan bukan amalan yang sholih. Dilihat pada jenis amalannya. Kayak begitu. Jadi maksudnya bahwa Nabi Nuh ini setelah anaknya itu pun kafir, dia tetap berusaha bagaimana anaknya ini dapat kebaikan. Iya. Hidayah itu di tangan Allah. Tambah banyak ya orang-orang salih ya. Jadi itu tidak selalu, wah ini kamu gagal mendidik anak. Memang hidayah itu di tangan saya. Ya kan? Kalau saya gagal mendidik anak itu apabila saya tidak beri pendidikan kepada anak saya. Tapi kalau saya sudah berusaha, sudah mendidik, dia nggak mau dengar, itu kan hidayah bukan di tangan saya kan gitu. Ya, Nabi Nuh alaihi salam jangan dibilang gagal mendidik istrinya. Atau Nabi Lut dikatakan jangan gagal mendidik istrinya. Jangan dikatakan para nabi itu gagal mendidik anaknya. Kalau misalnya ada yang tidak beriman kepadanya, hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya makanya kita tidak boleh ya putus sama sekali. Tapi paling tidak kita itu selalu berharap, mendoakan, dan kita berharap mudah-mudahan di masa mendatang itu akan menjadi hal-hal yang baik untuk kita. Dan itu mungkin Masya Allah ya, dari kebaikan, alhamdulillah hubungan juga sudah mulai bagus lagi. Ya, alhamdulillah. Itu barangkali juga dari kesabaran Mas Fahmi ya. Iya, saya selalu sabar tuh. Ya itu cakep tuh. Kesabaran itu kan selalu memberi buah yang indah di dalam kehidupan. Alhamdulillah. Sekarang alhamdulillah udah baik, udah membaik banget. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Iya, ibaratnya selevel Nabi Lut, Nabi Nuh, ya tetap hidayahnya bukan di tangan Nabi, padahal levelnya udah Nabi, ya kan? Tetap hidayah di tangan Allah Jalla wa'ala. Baik, di kolom chat di Zoom ada yang nanya dari Raisa. Bagaimana membangun rasa percaya ketika pernah gagal dalam berkeluarga? Karena ada rasa kecewa yang dalam dari yang lama, Ustadz. Wow, Masya Allah. Wah, sempat pisah. Iya, itu kalau dari Kayaknya sih begitu ya, membangun rasa kepercayaan ketika pernah gagal. Mungkin gini kali ya, Mbak Raisa, mohon maaf kalau ternyata salah ya, udah pisah tapi masih trauma, kecewa gitu, pernah gagal, membangun rasa percaya ketika pernah gagal dalam berkeluarga. Nggak mau membuka hati lagi gitu. Ya, atau mungkin dengan contoh yang lainnya ada juga yang
mau nikah tapi dia trauma, ada nggak udahlah nggak usah nikah aja lah, saya Iya. kecewa sama semua laki-laki Janda sama. seumur hidup. Iya. Janda seumur hidup kan ada begitu Ustaz. Sama laki-laki semuanya. Gitu. Ya subhanallah ya. Insyaallah. Jadi kadang seseorang itu diberi sesuai dengan sangkaan dia. Ya. Wah ngeri. Makanya di dalam hadits itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsi ya. Ana inda dhanni abdi bi. Aku ini sesuai persangkaan hambaku kepadaku. Jadi kalau dia sangka bagus dia dapat. Sangka buruk juga dia dapat. Gitu. Jadi sama sebenarnya dalam rumah tangga seperti itu. Jadi kalau terjadi suatu perpisahan, itu kita bilang qadar Allah wa ma syafa. Takdir Allah dan Allah melaksanakan apa yang dia kehendaki. Cuman harapan harus selalu kita berharap. Nikah itu kan ibadah, ketaatan. Para nabi dan para rasul juga nikah kan. Nah itu salah satu kehormatan untuk seorang perempuan. Apalagi dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang istri, ada suami yang dia rawat, ada suami yang dia layani. Ya, dia berada di rumahnya aja dalam kondisi menghargai suaminya, itu pahala-pahala yang bisa memasukkan dia ke surga. Gitu kan. Makanya Nabi SAW karena pernah bilang kan kepada seorang perempuan, kamu sudah nikah atau belum? Kata perempuan ini, sudah ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, bagaimana kamu terhadap suamimu? Kata perempuan ini, ya Rasulullah, saya selalu berusaha yang terbaik untuknya. Sudah jawabannya seperti itu, Nabi masih berkata juga kepadanya, lihatlah di mana dirimu dari suamimu. Sebab suamimu itu bisa jadi surgamu, bisa jadi nerakamu. Jadi gitu. Jadi maksudnya berumah tangga itu hal yang luar biasa sebenarnya. Di dalamnya dari kebaikan bisa menjadi pintu yang mengantar kita ke surga. Jadi kalau kita luputkan hal tersebut, ya luar biasa juga ya dari hal yang kebaikan yang besar gitu luput dari kita. Ya, tapi seorang kadang melihat pada dirinya maslahat apa yang ada pada dirinya. Sebab kita juga nggak tahu ya, keadaan orang kan berbeda-beda. Tapi umumnya seorang itu kalau dia buka pada dirinya pintu harapan, Allah akan beri dia lebih luas dari apa yang dia harapkan. Ya, kalau dia buka untuk dirinya pintu berbaik sangka, Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sangkaan dia. Ya. Dan apabila seorang hamba itu selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang terbaik untuk dirinya, Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Ya makanya kalau untuk hal yang seperti itu nggak usah khawatir sebenarnya. Khawatiran itu kan karena kita berpikir sesuatu yang bukan di tangan kita. Itu kekhawatiran sebenarnya. Nanti kalau saya menikah terjadi begini dan begini. Kita ini kan bukan pencipta langit dan bumi yang mengatur itu. Iya. Kenapa jadi sibuk ngatur ya? Jadi kita yang ngatur gitu kan. Jadi kalau orang itu mau menikah mudah aja sebenarnya. Dia pilih pasangan yang cocok untuk dirinya, oke. Kemudian yang kedua, dia sholat istikharah, dia serahkan kepada Allah. Ya Allah, kalau ini baik, lanjutkan untukmu, sempurnakan, berkahi. Kalau tidak baik, palingkan saya kepada hal yang lebih baik. Selesai. Dia serahkan dirinya kepada Allah, selesai. Akan baik yang dia ketemukan. Gak ada lagi masalah di dalam hal tersebut, insyaallah ta'ala. Barakallah. Insyaallah. Wafik barakallah. Ada lagi Bang Fahmi mau tanyakan ke Ustadz, mumpung nih masih bisa di akhir nih. Cukup lah. Mungkin kalau dari Anda karena sekarang udah alhamdulillah udah baik lah semuanya. Alhamdulillah. Udah baik sama hubungan sama anak ya. Ya. Itu saya utama itu aja. Ya, Masya Allah. Kita juga cakep ya, karena pembicaraan-pembicaraan sini kan banyak sudut ilmiah sebenarnya. Iya. Jadi pengalaman ini kita mengambil pelajaran, barangkali ada juga yang mengalami hal yang sama. Kita bisa menghadapinya dengan cara yang dan barangkali itu juga dari salah satu kebaikannya untuk kita semua. Tadinya pahit, tapi kita menjadi contoh yang baik untuk manusia. Akhirnya dengan pertemuan ini misalnya banyak orang yang mengambil kebaikan juga kan pahala juga untuk kita. Iya, bisa jadi mereka juga pas mengalami kasus yang sama ya. Mungkin karena memang udah di ujung obrolan dan kawan-kawan yang ada di Zoom, nanti kita coba cek pertanyaan yang berikutnya memang udah pas sesuai dengan tema, nanti kita bawakan di episode berikutnya ya. Mungkin Ustaz sebagai penutup, nasihat buat kami dan motivasi buat para, terutama sesuai dengan tema kali ini kan ada sangkut pautnya dengan suami, istri, anak, ya, pernikahan, perceraian. Nah itu bagaimana Ustaz nasihatinya? Ini kaitan dengan pertemuan ini dan hikmah Ramadan kita. Keadaan manusia itu mau keadaan apapun itu nggak ada masalah. Di kondisi apapun
Itu tidak ada masalah mau susah, mau sulit, mau berat, mau ringan. Yang paling penting itu apa pintu ibadah di dalam kondisi yang kita hadapi. Nah, itulah Ramadan mengajari kita. Coba ya, kita kan di Ramadan ini kan tidak selalu asyik ya. Waktu sahur oke lah kita makan ya, minum seterusnya. Begitu puasa kan kita menahan dahaga, lapar, itu kan ujian dan cobaan kan. Tapi ibadah juga kan. Ya. Kemudian begitu kita masuk ke berbuka, alhamdulillah kita bergembira lagi. Masuk di malam hari kita sholat malam, itu ada ujian juga, tantangan lagi kan. Tapi sepanjang semuanya dalam ketaatan dan ibadah, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Nah, begitu pula dalam kehidupan. Kira-kira seperti itu. Barakallahu fikum. Masya Allah, barakallahu fikum. Baik, makasih Bang Fahmi ya sudah hadir. Sama-sama Bang Dery, Pak Ustadz. Masya Allah. Nanti kita coba ke episode yang berikutnya lagi, karena memang di takjil ini banyak sekali informasi-informasi dan juga pertanyaan-pertanyaan dari narasumber yang memang kisah hidupnya dan lain sebagainya pahit gitu ya.